Hai, sekarang kita lagi di restoran Jepang. Hashi. Di Sulawesi Utara, khususnya di area kawasan ini, memang banyak loh terdapat tempat nongkrong bagi orang muda. Salah satunya adalah restoran ramen yang bernama Hashi. Restoran ini bertema Jepang loh, baik interior maupun makanannya. Salah satu makanan khasnya adalah ramen. Nah, untuk bisa bertanya seputar restoran ini atau ingin mengetahui lebih dalam tentang restoran Hashi, ayo langsung aja kita jumpai ownernya. Sore semua, saat ini saya sedang bersama-sama dengan pemilik tempat makan Hashi, sebuah tempat makanan Jepang di daerah Manado. Sebelum kita akan lanjut, Kak boleh memperkenalkan diri sama-sama dengan bidang usaha dengan yang Kak jalankan saat ini. Oke, nama saya Jonathan. Ini istri saya, Clarissa. Kami sebagai salah satu pemilik Hashi, Bar and Bar Hashi, restoran Jepang yang ada di Manado. Oke. Sebelumnya, kenapa dikasih nama Hashi? Ada asal usulnya? Untuk Hashi sendiri sebenarnya kalau artikan ke bahasa Indonesia artinya ada beberapa arti sebenarnya. Pertama artinya sumpit, dan arti yang kedua tergantung karakter Jepang yang ditulis, bisa berarti jembatan. Jadi Hashi itu bisa melambangkan alat makan orang Jepang dan juga sebagai jembatan yang menurut kami ya merepresentasikan kayak menjembatani Jepang dan Manado gitu, kayak melalui makanan. Jadi sebagai penghubung. Iya, betul. Oke. Sebelum ada tempat makan ini, Kak Jonathan rencananya memang mau buka tempat makan atau sebelumnya ada rencana untuk berusaha yang lain? Iya sih, sebenarnya sebelum tempat ini kami juga mempunyai satu restoran Jepang juga, namanya Bar and Bar Ramen yang sekarang ada di Bethesda. Restoran Jepang itu restoran Hashi ini sebenarnya kayak adik dari restoran itu sebenarnya. Karena di restoran sebelumnya kami menyajikan ramen tapi dengan bahan yang tidak halal, dengan pork. Kalau di Hashi sendiri sebenarnya yang target kami untuk yang no pork, yang tidak ada pork. Berarti memang dari sebelumnya udah ditargetkan untuk menjadi pengusaha atau ada rencana lain? Sebenarnya sih mungkin setelah coba bekerja juga sudah pernah kerja, tapi mungkin kesini kayaknya lebih cocoknya usaha sendiri ya. Oke. Nah, selanjutnya ke depannya kan ini kalau mau dilihat tempat makannya sudah lumayan besar. Ada rencana mungkin buka di cabang baru, rencana panjangnya ke depan? Sebenarnya ada sih, pasti ada rencana untuk ekspansi, tapi dalam waktu dekat ini mungkin belum sampai di situ, tapi jangka panjangnya pasti ada sih rencana untuk ekspansi. Kalau mau ekspansi, target tempatnya seperti apa? Target tempat mungkin banyak hal yang dipertimbangkan. Mungkin seperti pertama yang jelas lokasi yang cocok, mungkin agak jauh dari sini ya, biar marketnya juga kita bisa expand marketnya. Mungkin tergantung juga
biaya-biaya seperti harga sewa atau trafficnya bagaimana. Jadi untuk misalnya lokasi berikut ya masih ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita timbang. Nah, kira-kira Kak sudah berapa tahun buka tempat makan? Kalau untuk Hashi sendiri ini sudah kita bukanya September tahun 2020 ya. September 2020 kita mulai operasional. Sebenarnya harusnya kita bukanya April 2020, tapi karena pandemi jadi kita akhirnya tunda sampai akhir Maret 2020. Nah, itu September. Oke. Untuk tempat makan sendirinya kan tempat makan Jepang. Nah, kalau mau dilihat kalau di Manado tempat makanan Jepang itu khas Jepang itu masih minim, masih jarang. Sebenarnya target marketnya kalau untuk Hashi sendiri apa? Secara umum target marketnya Hashi itu sih sebenarnya untuk keluarga sebenarnya sih, untuk keluarga, tapi tidak menutup juga untuk misalnya yang ada di sekitar sini ya, kayak orang kantoran untuk makan siang atau ya pekerja-pekerja di daerah sini, tapi sebenarnya lebih ke keluarga sih. Jadi kayak untuk orang yang mau makan ramen yang no pork itu di sini bisa untuk bersama keluarga atau teman-teman juga bisa. Sejauh ini untuk menarik pelanggan ada kendala? Kalau kendala pasti ada lah ya. Kalau sebenarnya emang untuk sekarang agak susah melihat hal-hal yang menyebabkan kendala itu terjadi karena pandemi. Jadi kita nggak bisa mengukur kayak ini mereka nggak kembali makan karena takut kasus-kasus COVID baru atau apa. Jadi untuk sekarang sangat susah sekali menentukan penyebab untuk misalnya kendala-kendala customer untuk datang makan ke sini emang agak susah ya. Nah, kan ini ada di tengah pandemi, otomatis promosinya agak kesusahan mungkin. Iya, betul. Sebagian besar. Nah, kalau dari Hashi sendiri ada tips and trik nggak untuk menarik pelanggan dengan pandemi? Untuk Hashi sendiri sebenarnya kita lebih strateginya kita banyak ke sosial media ya sekarang, kayak Instagram. Kita banyak interaksi di Instagram sendiri untuk memberikan seperti giveaway, seperti kemarin untuk Valentine kita memberikan giveaway untuk 5 orang ya, mereka bisa datang makan bersama pasangan atau keluarga mereka. Kita banyak sih lebih cenderung ke sosial media sih sebenarnya. Ya. Sejauh ini kan ada pelanggan yang datang, ada keluhan nggak dari pelanggan? Pasti ada ya. Maksudnya dalam bisnis restoran itu yang paling sulit itu sebenarnya konsistensi sebenarnya, dan kadang-kadang adalah kejadian 1-2 kali itu produk yang kurang konsisten, dan biasanya itu sih yang menjadi komplain. Atau seperti sekarang pandemi ini kita sebenarnya susahnya itu untuk keep karyawan sebenarnya sih. Maksudnya kita mau standby berapa orang karyawan, karena kan sangat up and down sebenarnya, naik turun banget jumlah customer yang datang. Jadi kadang-kadang komplainnya, kadang-kadang kita staffingnya cuma segini tapi datangnya rame gitu, tapi pas staffingnya banyak kadang-kadang datangnya sedikit. Jadi kadang-kadang kendalanya di situ. Jadi kadang-kadang customernya bilang pelayanannya agak lama, atau itu biasanya begitu.
Kak, kalau mau dilihat kan tempat makan makanan Jepang di Manado masih minim, Ya. tapi ada beberapa juga yang cukup terkenal di Manado. Ya. Nah, untuk Hashi sendiri ada nggak produk unggulan yang buat berbeda tempat Hashi dengan yang lain? Kalau dari sudut pandang kita Hashi ya, kalau Manado itu dari segi produk, Hashi memang keunggulannya menurut kita di ramen sendiri sebenarnya, karena dari kebanyakan ramen yang di Manado ini biasanya franchise kan, mungkin 90% ya franchise. Kalau kita di sini kita homemade semua, jadi seperti mie kita bikin sendiri, semuanya kita bikin sendiri. Sedangkan kalau di tempat lain mungkin kayak franchise itu mereka produknya dikirim dari luar. Jadi kita produk unggulan yang menurut kita beda atau mungkin ya bisa kita banggakan sebenarnya kayak ramennya kita sih sebenarnya, karena bahan-bahannya kita produksi sendiri gitu. Oh, berarti itu juga salah satu cara untuk Iya. menarik pelanggan, Iya, betul. karena lebih terjamin. Iya betul. Oke, kalau kan tadi sudah bahas tentang promosi, sejauh ini kan promosinya lewat sosial media. Ada dampak nggak yang efisien? Menurut kita sih pasti ada sih. Memang kadang-kadang susah diukur ya, tapi ada sih dampak dari sosial media itu. Kita bisa lihat walaupun tidak secara langsung impactnya tidak secara langsung, tapi lebih ke kita menjaga relasi dengan customer sebenarnya sih, kayak ada kita masih ada ikatan di sosial media begitu. Untuk mereka datang atau enggak ya itu tergantung mereka, tapi kita mau maintain relasi aja sih. Nah, sekarang kita ke proses bisnisnya. Ya. Nah, untuk Hashi sendiri, tujuan utama untuk bisnisnya apa? Target utamanya? Kalau untuk bisnis pasti target utamanya profit ya, pasti ya. Karena di sini juga kita ada partneran juga sebenarnya, bukan cuma sendiri. Jadi target utamanya pertama ya balik modal dan profit sebenarnya sih target utama dari segi bisnis ya. Oke, kalau untuk sumber daya, biasanya Hashi sumber dayanya yang digunakan contohnya seperti apa? Maksudnya sumber daya Supplier mungkin? Untuk supplier kita ada juga sebenarnya dari lokal juga. Kita ada beberapa yang produk yang harus kita datangkan dari luar Manado juga ada sih sebenarnya. Kalau untuk koki sendiri, masak sendiri atau ada Ya, juga sumber daya? kalau koki sih sebenarnya koki utama saya sih sebenarnya. Maksudnya yang desain menunya, yang memutuskan masuk menu atau resepnya sebenarnya dari saya sendiri. Tapi ada juga staff kita yang sudah di training dan mereka sudah bisa sih sebenarnya. Tapi tetap dalam quality controlnya dari saya sendiri. Untuk partner kerjanya sendiri, saya dapat bocoran kalau partner bareng istri. Ya, kalau di bar yang di Bethesda itu partner sama istri. Tapi kalau di sini sebenarnya ada partner yang lain juga sebenarnya. Boleh diceritakan sedikit nggak, Kak? Asal usul mulainya? Kalau partner sih sebenarnya yang di sini itu lebih ke silent partner ya. Mereka lebih ke bisa dibilang investor. Tapi untuk operasional keseharian operasionalnya mereka tidak ikut campur dalam operasional sehari-hari. Tapi kita biasanya ada meeting atau laporan-laporan yang harus kita kirimkan ke investor atau partner-partner itu. Nah, ini yang terakhir, Kak, untuk cost sendiri atau pembiayaan
Menurut Kak, modal usaha ASI ini sudah efisien atau ada yang perlu diperbaiki mungkin? Untuk modal usaha sebenarnya sudah cukup efisien sih sebenarnya ya. Tapi mungkin dari segi output dari atau apa ya efisiensi kita mungkin bisa produk atau servis yang bisa kita keluarkan itu sebenarnya masih bisa lebih lagi sih sebenarnya. Mungkin karena pandemi ini kita berasa kita belum 100% lah kita punya output dari sebenarnya resource yang kita punya sebenarnya. Harus bisa lebih baik lagi sih sebenarnya. Dari itu semua perencanaan biaya yang paling diprioritaskan apa? Biaya yang besar. Kalau dari pertama yang utama itu pasti human resource pasti ya, kita punya staff karyawan itu yang utama yang kita pengennya kita kompensasi dengan baik ya, itu yang sebenarnya yang paling besar sebenarnya. Untuk yang lain-lain sih sebenarnya masih bisa masih normal lah, tapi kita utamanya buat staff sih. Oke, terima kasih banyak nih Kak untuk waktunya dan informasinya juga. Itu sangat berguna untuk khususnya mahasiswa seperti kami. Apalagi kami yang ingin belajar membuka bisnis-bisnis untuk kedepannya. Terima kasih banyak untuk informasinya Kak. Semoga bisnisnya lancar selalu. Berkati Tuhan selalu juga. Terima kasih. Okay guys, so that's our video. Thank you for watching and don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you. Bye bye. Mulai. Selamat tidur, selamat siang. Mana? Aduh Reca. Wih bener. Gak kalah tolongan.